hari ini kita semua bisa sama-sama belajar, mengenal lebih jauh tentang siapa diri kita ya, diri kita sebagai orang Sunda khususnya dan mungkin untuk teman-teman yang non Sunda ya, mudah-mudahan dengan mengenal siapa orang Sunda juga semakin mencintai keragaman di Indonesia ya, dan kita tentu berharap dengan saling paham, saling mengenal ini bisa saling menghargai satu sama lain sehingga kita bisa menjadi makhluk-makhluk yang memberikan rahmat ya kepada alam semesta dan kepada Indonesia. Oke, bicara mengenai pandangan hidup orang Sunda sudah kemarin kita sama-sama belajar yang sudah diwariskan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi ya. Bicara mengenai falsafah hidup orang Sunda juga tentu ini bicara mengenai sebuah pandangan yang umum dimiliki oleh orang Sunda sebagai nilai-nilai yang dianut bersama ya, yang telah dipilih secara selektif oleh para leluhur kita ya, yang insya Allah diniatkannya juga demi kebaikan ya. Nah, kalau versi Kuncharaningrat teman-teman bisa baca seperti itu, walaupun tentu teman-teman juga mempelajari filsafat ya dalam berbagai bidangnya ya, filsafat manusia, filsafat ilmu gitu ya, bahkan mungkin filsafat agama ya. Nah, mungkin terkait dengan pandangan hidup yang dibagi bersama oleh orang Sunda gitu ya, bahwa pada dasarnya kan pandangan hidup itu sendiri adalah sebuah penerimaan ya terhadap sebuah kebenaran sehingga diyakini bersama baik itu realitasnya maupun kebenarannya, kesahihan. Jadi pada dasarnya pandangan hidup itu adalah keyakinan atau kepercayaan. Bisa dilanjutkan ke screen berikutnya. Nah, itu bisa kita temukan di EPA ya. Dalam salah satu, kalau teman-teman masih ingat dulu ketika belajar mengenai psikologi budaya dan pribumi ya, salah satu elemen subjektif dalam budaya adalah tentu pandangan hidup ya. Karena pandangan hidup selain dia merupakan kesepakatan atau nilai bersama yang dibagi dalam generasi gitu ya, dia juga merupakan sebuah cara untuk manusia yang ada di dalamnya berhadapan dengan kompleksitas situasional ya, faktor-faktor situasional, sehingga memang dengan pandangan yang baru kadang sepertinya ada budaya yang baru gitu ya. Jadi pada dasarnya pandangan hidup ini adalah share belief gitu ya, keyakinan yang dibagi bersama. Nah, kebenaran yang kemudian disepakati menjadi pengetahuan dan tentu gitu ya. Ini adalah siklus dari realitas yang dianggap sebagai kebenaran dan diyakini kebenarannya sebagai belief system ya. Nah, ini beberapa riak-riak mungkin ya berikutnya Teh Anissa, riak-riak pengaruh yang membentuk mengenai pandangan hidup seseorang ya. Jadi di tengah kalau teman-teman membaca, mohon maaf mata saya sudah agak suram sebetulnya, agak buram, makanya saya menggunakan 2 layar ya karena untuk dengan warna yang seperti ini kadang ya agak susah membaca gitu. Tapi kalau dilihat di tengah itu ada tulisan yang berombak gitu ya, current belief sebagai current belief. Kenapa? Karena belief itu sendiri meskipun cenderung bersifat lama gitu ya, tapi bukan sesuatu yang menetap selamanya gitu ya. Jadi memang di dalamnya kadang dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di sekitar kita. Kalau yang kita miliki mungkin ada intuisi, ada feeling, gitu, ada persepsi, ada self interest, gitu. Tapi kan dipengaruhi juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita ya, mengenai kepatuhan, otoritas, peer pressure, gitu. Naratif ya, cerita-cerita yang sering kita dengar, gitu. Sehingga akhirnya memang berbagai hal inilah yang kemudian mempengaruhi ke pembentukan sistem belief kita sebagai individu dan tentu share belief sebagai bagian dari kelompok. Dan current belief ini adalah sesuatu yang tentu riak-riak yang ada di sekitarnya yang besar seperti apa yang itu akan mempengaruhi perubahan dari belief itu sendiri. Ya. Nah, bicara mengenai falsafah hidup orang Sunda, sebetulnya kalau di beberapa buku ya yang khususnya bicara literatur yang pernah sudah di-share oleh Teh Azizah ya, bahwa dimulai dari adanya proyek Sundanologi. Proyek berikutnya Teh screen-nya.
proyek ini sebetulnya proyek penelitian tahunan ya, yang mungkin kalau teman-teman mungkin belum lahir ya, karena tahun 87 ya mulai adanya. Itu pun mungkin saya pada saat itu masih, Teh Aiza baru lahir kali ya Teh, kalau saya mungkin udah SD gitu ya, udah mau kelas 6 gitu. Dulu memang ada di TVRI Bandung tuh selalu ada informasi mengenai proyek dari Caraka Sundanologi namanya ya. Jadi ternyata itu adalah sebuah proyek penelitian ilmiah ya, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Edi S.E. Kajati, salah satu guru besar Sunda di budaya Sunda di Unpad kalau saya tidak salah, sastra Sunda di Unpad gitu ya. Tapi sekarang sudah almarhum ya. Beliau memimpin sebuah penelitian yang di dalamnya tentu lintas disiplin ilmu ya, termasuk ahli sastra, ahli budaya gitu ya, yang meneliti tentang pandangan hidup orang Sunda dari tahun 87 sampai tahun 89. Jadi terbit 3 judul buku. Yang pertama tahun 87 sesuai dengan mungkin penelitian eksplorasi yang dilakukan, bicara mengenai pandangan hidup orang Sunda, tercermin dalam tradisi lisan dan sastra Sunda. Ya mengingat begitu banyak cerita-cerita dari apa namanya, yang cerita-cerita yang hadir di Bumi Parahyangan ini ya, di Bumi Sunda ini, dari mulai cerita baik itu legenda maupun cerita yang memang berbasis sejarah misalnya gitu ya, dan umumnya itu diturunkan dari secara tutur lisan gitu dibandingkan memang tulisan, sehingga dalam konteks sastra Sunda penting untuk melakukan sastra dalam konteks yang dicatat ya, yang dibukukan, yang dijadikan sebagai literatur dalam konteks pengembangan budaya itu sendiri. Memang buku-buku sastra itu bagian dari penelitian ini gitu ya. Walaupun kalau kita tahu sebetulnya kalau bicara Sunda, kata saya ingat pernah mendengar Pak Ayib bicara di televisi gitu ya, semasa beliau hidup. Kalau ngomongin Sunda, mendingan ke mana? Mendingan ke Leiden katanya dia. Karena memang buku-buku tentang kehidupan Indonesia khususnya ya, secara umum gitu, dan mungkin dalam kondisi khusus adalah tentang Sunda, itu lebih banyak di sana ya. Jadi memang pada tahap 1 itu muncul ya penelitian yang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan tradisional. Ya mungkin teman-teman sering mendengar misalnya seperti kacai jadi salewi, kadarat jadi salbak gitu. Istilah-istilah yang kemudian itu membentuk sebagai bagian dari identitas orang Sunda juga ya. Kemudian ada cerita-cerita tentang tanah Sunda ya, baik itu dari mungkin Lutung Kasarung, kemudian Gunung Tangkuban Parahu gitu ya. Kemudian ada naskah Sang Hyang Kandang Kang Resi gitu ya, Karesian itu bahkan itu harus ditranslasi gitu ya oleh orang yang memahami, karena ini kan bahasa Sunda asli ya yang digunakan itu. Sehingga memang ini menjadi bagian dari yang diteliti oleh para sastrawan Sunda. Ada juga aktivitas-aktivitas yang banyak memberikan informasi bagaimana tindak tanduk orang Sunda, misalnya di konteks perayaan-perayaan pernikahan, misalnya ada sawer panganten, ada ada upacara-upacara adat lah ya sebetulnya yang dimana bisa ada edukasi tentang reproduksi gitu, kan memang penting ya bicara mengenai pernikahan, bicara dengan reproduksi laki-laki dan perempuan gitu. Kemudian cerita-cerita yang memang cerita-cerita sejarah yang memang ada gitu ya, secara realistis terjadi, misalnya tentang Pangeran Kornel ya, seorang pangeran yang tumbuh di seorang pangeran Sumedang gitu yang berjuang untuk masyarakatnya gitu ya. Ini beberapa tahap awal penelitian yang dilakukan oleh Sundanologi yang bersumber pada tradisi lisan dan sastra Sunda. Sehingga pada saat itu terdapatlah gambaran pandangan hidup golongan Sunda, tapi pasti pada golongan Sunda yang elit. Karena bicara penelitian, teman-teman tentu bicara mengenai siapa yang akan menjadi sumber data kita ya. Mungkin dalam penelitian-penelitian sastra khususnya
karena budaya adalah salah satu yang sifatnya turun-temurun ya, biasanya dilestarikan justru bukan oleh masyarakat umum ya, tapi lebih oleh masyarakat Menak misalnya. Sehingga memang dianggaplah untuk memperoleh informasi ini mencari gitu ya, kelompok masyarakat yang memahami dan juga menguasai mengenai tradisi lisan dan sastra Sunda secara turun-temurun dan umumnya di golongan elit ini. Oke, pada tahap kedua ini juga bicara mengenai karya Sunda yang lain ya. Kita tahu bahwa teman-teman mengenal sebuah nama jalan di Surapati, ada nama PHH Mustofa ya. Jadi Penghulu Hasan Mustofa itu adalah salah satu orang ya, budayawan Sunda yang dia sangat cukup banyak membuat literatur ya tentang kesundaan gitu ya. Sayang beliau juga kan tidak cukup lama ya diberikan panjang umurnya gitu. Jadi memang tidak tahun terakhir bukunya itu justru sebelum kemerdekaan tidak salah. Ini kan masih tahun 1913 ya. Nah, memang cerita-cerita yang lebih umum gitu ya, sifatnya umum, terus menjadi lokal knowledge gitu ya, pengetahuan lokal ya. Ini di tahap 2 ini memang dijadikan sebagai target gitu ya, orang kebanyakan general population lah ya gitu ya, dipakai sebagai subjek dalam sebagai sumber informasi pada penelitian ini. Jadi memang ini beberapa buku, beberapa cerita, beberapa kisah ya yang yang sudah umum dipakai misalnya di pelajaran sekolah dasar biasanya gitu ya. Ada yang sifatnya legenda ya, ada yang sifatnya mitos misalnya gitu, ada yang fabel. Itu semua pada masa itu saya tidak tahu ya kalau masa sekarang anak SD diajarinnya apa gitu. Tapi pada masa saya SD misalnya cukup banyak buku-buku yang membahas tentang cerita-cerita di tanah Pasundan ya. Sikabayan salah satu cerita yang paling banyak diminati gitu ya, karena orangnya lucu dan kemudian banyak kreatif dia, banyak pikirannya gitu, sehingga cerita Kabayan itu selalu menjadi cerita yang banyak dicari lah oleh orang Sunda. Kemudian juga misalnya cerita-cerita legenda ya, seperti misalnya tentang kisah Situ Bagendit, ya, Situ Cileunca, pokoknya cerita-cerita yang memang ya kebenaran atau itu sebagai realitas atau justru sesuatu yang dibangun ya, dikreasi oleh orang-orang Sunda, itu juga cukup banyak dibukukan pada saat tahun-tahun itu ya, tahun 80-an, karena memang pada saat itu kita tidak mengenal muatan lokal ya. Justru memang belajar bahasa adalah salah satu yang sifatnya wajib gitu. Jadi dulu mah ada pelajaran bahasa Sunda, tapi nggak cuma bicara grammar gitu ya, atau undak usuk bahasa, tapi juga kita belajar mengenai cerita-cerita itu, gitu. membaca cerita itu, sehingga banyak ya kemudian film-film gitu ya yang mengambil setting berdasarkan cerita-cerita rakyat pada zaman itu. Kalau sekarang saya malah mungkin kalaupun ada cerita yang dengan setting budaya, jatuhnya jadi aneh gitu ya, dipaksakan. Nah, tahap ketiga sebagai tahap terakhir ini lebih ke proses yang mungkin sering kita anggap sebagai pengambilan data primer ilmiahnya gitu ya. Jadi mereka menyebarkan kuesioner ya kepada orang Sunda yang hidup pada zaman itu tentunya dengan kehidupan kontemporernya, kemudian mengambil beberapa sampel wilayah ya, yang visible buat tim Sundanologi mungkin untuk melakukan penelitian ya. Dan tentu juga jumlah dari responden. Nah, kalau lihat dari sisi ini memang ya bagaimanapun sebuah penelitian ilmiah kan selalu memiliki keterbatasan. Sehingga memang
pada proyek yang terakhir ini, jumlah respondennya 336 itu dari berapa wilayah itu, 8 ya kalau saya tidak salah. Itu pun, effort-nya lumayan pasti ya, gitu ya, pada saat itu. Oke. Nah, dari hasil penelitiannya gitu ya, diperoleh bahwa, bicara mengenai pandangan hidup gitu ya, bicara mengenai falsafah hidup, ada falsafah hidup manusia sebagai pribadi, falsafah hidup manusia dalam masyarakatnya, falsafah hidup manusia dengan alam ya, falsafah hidup manusia dengan Tuhan, dan falsafah dalam mengejar kesejahteraan ya, kemajuan lahiriah dan kepuasan batinnya. Jadi ini yang dijadikan fokus penelitian, dan secara khusus AY Prosidi mengkritisi ya hasil penelitian terkait dengan kelima bentuk pandangan hidup ini. Oke. Nah, ternyata berkaitan dengan manusia sebagai makhluk pribadi gitu ya, adanya kesadaran bahwa ya kita ini bagian kecil dari sebuah alam semesta. Menyadari kekecilannya itu, dia harusnya tidak sombong ya. Harusnya manusia sudah sebagai pribadi itu sederhana, jujur, berani, dan teguh dalam membela kebenaran dan keadilan ya. Kemudian secara akhlak ya, kebiasaan dia sebagai orang yang sopan, hormat, ya, menghargai, dan juga menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Orang Sunda juga umumnya ya sebagai pribadi dia bertindak cukup waspada ya, dan berpikiran luas, terbuka ya, menerima kritik, teguran maupun nasihat yang diberikan oleh orang yang lain, mencintai tanah air dan bangsa, serta memiliki tujuan hidup yang positif ya, yang baik. Sehingga seringkali untuk menjadi pribadi yang seperti ini, orang Sunda itu butuh guru ya. Guru itu bukan hanya pendidikan formal, tentu juga menjadi teladan pada sebuah kelompoknya atau lingkungan masyarakat. Jadi kalau dulu bicara guru itu ya tidak sempit hanya pada orang yang memiliki profesi memang sebagai guru ya. Ini tadi manusia sebagai pribadi. Sekarang manusia sebagai bagian dari masyarakat ya. Sebagai bagian dari masyarakat, manusia juga mengejar kesejahteraannya ya. Karena menjadi sejahtera adalah sebuah tujuan yang diperoleh ketika mereka berada dalam kelompoknya, hidup cukup ya, bukan hidup berlebih tapi hidup cukup. Kemudian dalam proses interaksi sosial dalam masyarakat, mereka juga ingin menjadi pribadi yang dihargai ya, dihormati gitu ya. Ada penerimaan gitu, penerimaan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian juga menjaga hidup yang damai, ya, rukun, akrab dengan sesamanya, baik itu di dalam konteks lingkungan terkecilnya dalam keluarganya maupun dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Kemudian juga sebagai bagian dari masyarakat, dia mengharapkan otonomi ya, kebebasan, kemerdekaan, bebas dari berbagai belenggu kungkungan gitu ya, sehingga dia bisa hidup dalam keadaan yang damai tadi untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera. Manusia juga berupaya untuk menghindari dari kemaksiatan gitu, karena bagaimanapun bicara di dalam konteks sosial seringkali ada banyak tekanan, pengaruh gitu yang sehingga memudahkan manusia terjerumus dalam kemaksiatan, sehingga untuk mencapai tujuan hidup yang setelah afterlife gitu ya, yang di akhirat nanti, harapannya mendapatkan surga gitu, karena memang berupaya menghindari diri kemaksiatan. Yang terpenting tentu ingin hatinya tenang dan tenteram ya. Nah, dari mana ini diperoleh? Dari banyak ya tadi ya, dari banyak misalnya tidak hanya cerita ya, tapi juga pantun-pantun atau apa ya, dalam bahasa Sunda itu ada istilahnya sebetulnya. Mungkin teman-teman tahu istilah apa
yang menunjukkan bahwa identitas kesundaan itu bisa dilihat dari itu ya, filosofi-filosofi yang umumnya berada dalam bentuk yaitu tadi pantun ataupun kisah dan sebagainya. Sehingga ajaran-ajaran yang diperoleh dari cerita, kisah ataupun pantun tersebut dianggap sebagai pedoman, dianggap sebagai kontrol sosial dan juga tentu sebagai pola atau cara untuk menjaga ketertiban ya di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga adalah falsafah atau pandangan hidup mengenai hubungan manusia dengan alam. Sunda sebagai sebuah ajaran dan Sunda sebagai sebuah budaya ya sangat mengajarkan bagaimana interaksi antara manusia dan alam haruslah saling melengkapi gitu ya. Karena kita tidak hidup sekedar hidup di alam tapi juga hidup bersama alam gitu. Jadi apa yang terjadi pada alam akan berimbas kepada manusia, apa yang dilakukan manusia akan berimbas kepada alam gitu. Jadi memang menyadari bahwa dirinya adalah bagian terkecil dari alam semesta gitu ya. Sudah tentu manusia harus melakukan hal-hal yang baik dan terbaik untuk alam di mana dia tinggal bersamanya gitu. Sehingga alam itu perlu dirawat, perlu dilestarikan, digunakan secukupnya bukan dengan merusak ataupun dengan mengeksploitasinya gitu ya. Jadi ini pandangan-pandangan hidup yang sebetulnya sangat luhur ya, sudah didesain oleh para konsep oleh nenek moyang kita gitu ya, yang tentu diajarkan turun-temurun ya melewati orang tua kita dari generasi ke generasi, sehingga orang Sunda itu diajarkan untuk selalu selalu merasa cukup gitu ya, dan juga tidak menggunakan atau melakukan pola-pola yang berlebihan gitu. Jadi ada istilah bahwa orang Sunda itu sineger tengah gitu ya, berada di tengah-tengah yang sedang-sedang saja gitu ya. Jadi makan sekedar untuk menghilangkan lapar ya agar tidak lapar, minum sekedar untuk tidak haus, berladang sekedar cukup untuk kebutuhan makan. Jadi pada saat itu berladang, konsep berladang bukan untuk sebagai produksi dan kemudian menjual gitu secara berlebihan gitu ya. Atau mungkin makan kapanpun Anda mau gitu ya, emotional eating gitu, itu sudah dibahas dalam falsafah hidup orang Sunda ini di kitab ini ya, Siksa Kandang Kerasian ini sudah membahas mengenai sineger tengah ini. Jadi hiduplah tidak berlebihan gitu ya, dengan hidup bersama alam sehingga apa yang kamu lakukan kepada alam akan memberikan kebaikan juga untuk manusia. Ya. Nah, yang keempat hubungan manusia dengan Tuhan. Bayangin kalau bicara mengenai ini gitu ya, bahwa sejak sebelum ada agama gitu ya, agama yang masuk, orang Sunda itu sudah percaya pada keesaan ya, bahwa istilah yang widi misalnya gitu ya, yang tidak hanya dipakai oleh orang Jawa tapi di Sunda juga ada istilah itu gitu ya, Sang Hyang Tunggal ya, Batara Tunggal, itu menunjukkan bahwa dari masa ke masa orang Sunda itu sebetulnya mengakui adanya satu entitas yang tunggal ya gitu. Sehingga kekuasaan yang tunggal itulah di mana manusia yang harus. Nah, konsep itu kemudian semakin diperjelas setelah memang Islam masuk dan bahkan menjadi bagian yang khusus ya, yang penting dalam sejarah hidup orang Sunda gitu. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa bahkan pada beberapa literatur gitu ya, seolah-olah sulit menghilangkan identitas religiositas keislaman dari orang Sunda gitu ya. Seorang budayawan dan seorang politikus, mungkin Kang Deddy ya, yang pernah datang ke acara kita ya, Teh Asia, waktu kita mulai membahas mengenai psikologi Sunda gitu. Beliau malah bicara bahwa sebetulnya agak susah membedakan antara Islam dengan Sunda dengan Islam, karena itu seperti seolah-olah menjadi sebuah entitas. Tentu kalau pada saat itu ketika mendengar masa Islam disama-samain dengan Sunda gitu ya, seolah-olah seperti itu. Walau-alam yang lahir duluan juga apakah Sundanya atau Islamnya gitu ya, kita perlu kepada sejarah sebetulnya. Jadi memang, tapi mungkin kalau kita perhatikan maksudnya adalah kita memiliki keyakinan bahwa
baik Sunda sebagai ajaran ataupun budaya dan agama sebagai pedoman hidup kita, dua-duanya mengajarkan mengenai kebaikan, ya, khususnya dalam konteks ketauhidan atau ketuhanan, ya. Nah, ini makanya dikenal katanya Sunda teh Islam, Islam teh Sunda, karena memang seolah menjadi satu kesatuan, ya. Nah, yang terakhir adalah manusia dalam mencapai atau mengejar kesejahteraan. Dalam ilmu kita belajar bahwa psikologi itu tidak hanya bicara mengenai pengembangan teoritis atau keilmuan terkait manusia, ya, segala hal tentang manusia tapi juga bagaimana manusia itu mencapai tujuan hidupnya, yaitu well-being, ya, sejahtera lahir batin, fisik psikis gitu ya, atau bahkan ada banyak konteksnya bicara mengenai well-being, ada dari mulai subjective well-being, psychological well-being, religious well-being gitu ya. Mungkin ke depan akan banyak well-being yang lain yang dikembangkan dalam perspektif, karena bicara manusia kan bicara sesuatu yang sebetulnya selalu berkembang, berubah gitu ya, tidak sesuatu yang statis gitu. Tapi dalam konteks kesundaan, bicara kesejahteraan itu adalah kepuasan, ya, kepuasan ataupun kebahagiaan lahir dan batin, sehingga seringkali ketika kita berdoa misalnya yang bahwa sehat cager awakna gitu ya, cager hatena gitu, dan tentu bahagia lahir dan batinnya. Jadi memang keseimbangan, konsep-konsep keseimbangan dalam kesejahteraan merupakan hal yang diajarkan oleh budaya Sunda, ya, sehingga orang Sunda diharapkan bisa menghindari persaingan. Bukan berarti dia tidak punya daya kompetisi sebetulnya, tapi memang mungkin diajarkannya untuk ya toh semua orang akan mendapatkan hasil yang relatif sama, sehingga tidak perlulah bersaing, tapi lebihlah bekerja sama, ya, untuk kepentingan bersama-sama. Kemudian meskipun bekerja keras, ya, tapi tidak ngoyo gitu, sehingga ya tidak mudah menyerah, tapi juga tidak ambisius gitu. Karena bagaimanapun dalam konteks kesejahteraan itu yang terpenting adalah kualitas dari bahagia itu, ya. Kemudian orang Sunda itu diajarkan untuk kreatif, adaptif, percaya pada kekuatan diri, ya, sehingga hidup itu katanya harus masagi gitu. Hiduplah untuk belajar sesuatu sampai ke dasarnya. Masagi itu, ya itu lagi konsep keseimbangan, ya. Kalau Anda lihat dalam semua sisinya, dia haruslah melihat kesetaraan dan keseimbangan. Nah, limitasi dari penelitian ini di tahun 2010 kan tadi 789 ya periode penelitiannya. Penelitian ini tidak menangkap pergeseran pandangan hidup yang nyata, ya, karena tadi keterbatasan sampel. Tapi saya suka berpikir begini, bukankah memang mau seperti apapun penelitiannya selalu akan ada keterbatasannya. Walaupun misalnya sekarang Pemprov Jawa Barat bikin penelitian kepada seluruh, ya, bukan lagi penelitian sampel, tapi mungkin populasi gitu ya, dengan sensus kah misalnya gitu ya. Apakah tidak dimungkinkan adanya keterbatasan di sana? Pasti memang ada, apalagi dengan bicara mengenai subjeknya adalah orang Sunda kontemporer, ya, yang dari waktu ke waktu berubah gitu ya. Keyakinan current belief-nya aja bisa jadi sudah sedikit dipengaruhi tidak hanya oleh yang tadi di dalam internal eksternal ekosistemnya gitu, tapi kalau bicara lebih luas lagi gitu, manusia modern saat ini saya pikir malah lebih akan sulit gitu melihat ketidakberubahan pandangan hidup dari orang Sunda gitu ya, akibat sampling gitu. Kemudian ya memang 336 orang tidak mampu mewakili 20 juta, ya, memang bicara keterbatasan selalu ada, ya. Kemudian nilai-nilai yang dijaring dari naskah sisa kandang itu juga dianggapnya sudah hilang, ya. Gimana nggak hilang, diajarkan pun tidak, ya. Kalau kita bicara mengenai sekarang kan kalau di level sekolah dasar misalnya pendidikan dasar, pelajaran Sunda itu kan hanya sekedar bahasanya, ya, linguistiknya gitu, bukan lagi ajaran-ajarannya, ya, pasti nggak akan
nggak akan nerap ya di siswa-siswa kita, di apa, generasi kita selanjutnya gitu. Bahkan mungkin pada saat Anda bersekolah pun mungkin tidak pernah belajar tentang, Kabayan dan berbagai ceritanya gitu ya. Kemudian, apa namanya, menonton wayang golek juga mungkin yang penuh dengan syarat dengan ajaran-ajaran, kehidupan gitu, itu mungkin sudah tidak lagi menjadi hal yang menarik untuk teman-teman ya dibanding melihat K-pop dari Korea misalnya gitu, atau mungkin ya berbagai apa namanya, eee, berbagai apa namanya, nilai-nilai baru yang dikenalkan oleh dunia modern saat ini gitu ya. Ya bicara tidak relevan seperti literatur itu kan memang karena kekurangan literatur memang selalu menjadi bagian yang sulit ya untuk kita apa jadikan acuan dalam sebuah penelitian. Bahkan udah saat ini juga dikenal mengalami apa namanya, eee, krisis ya, paruman obor gitu ya. Paruman obor dari berbagai hal ya, dari identitas dirinya, dari, identitas kan mengakar pada falsafah hidupnya gitu. Karena memang, mungkin ketiadaan guru ya, dalam tanda kutip, ketiadaan guru yang memberikan teladan, mengajarkan prinsip, mengajarkan apa, berbagai hal yang terkait dengan betapa agungnya sebuah budaya, mungkin tidak hanya di Sunda ya, saya, eee, mungkin perlu diteliti memang, tapi saya menduga ini terjadi hampir di semua, budaya yang ada di Indonesia khususnya gitu ya. Eee, ya mudah-mudahan, limitasi-limitasi inilah yang kemudian, membuat kita mulai, apa, me me melakukan rencana gitu ya. Anda sebagai pribadi ataupun Anda sebagai bagian dari kalangan ilmiah gitu, untuk melakukan penelitian-penelitian yang lebih komprehensif ya, terkait dengan Sunda gitu ya, tentang ideal Sunda dan orang Sunda. Meskipun memang ya itu tadi, akan selalu ada keterbatasan yang dilihat oleh orang lain yang melihat hasil penelitian ini. Tapi, lebih baik, eee, apa namanya, mendisklaim gitu ya, disclaimer bahwa memang ada keterbatasan dalam penelitian ini daripada mungkin membuat kita selalu berkecil hati ketika mau melakukan penelitian dalam budaya Sunda. Mungkin itu Teh Aziza yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan ya Teh Aziza, mangga.